Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita bersekutu bersama Tuhan dalam firman-Nya. Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Di hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, kami rindu untuk dituntun dan diarahkan dengan kebenaran firman-Mu. Perkenankan kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong kami dapat melakukan setiap firman-Mu. Ya Roh Kudus, berfirmanlah, karena kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab pagi hari ini adalah di Efesus pasal 6 ayat 18 dan 19. Efesus 6 ayat 18 hingga 19 firman Tuhan berkata, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Renungan kita hari ini bertemakan komitmen memberitakan Injil bagian yang ketiga. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di minggu Advent yang pertama ini saya mengajak dan mengingatkan kembali atas peran orang percaya untuk terus berkomitmen memberitakan Injil Yesus Kristus dengan berani. Ada peribahasa mengatakan, berani karena benar, takut karena salah. Memiliki makna keberanian seseorang selalu didasari karena apa yang dikatakannya benar. Begitu juga sebaliknya, ketakutan dasarnya karena salah. Firman Tuhan hari ini jelas memberi gambaran komitmen Rasul Paulus dengan keberaniannya memberitakan Injil. Walau pada saat yang sama secara fisik dia tak berdaya oleh karena hukuman yang dialaminya karena memberitakan Injil. Rasul Paulus tidak hanya berani saja, akan tetapi keberaniannya oleh karena ditopang dengan doa jemaat. Sekaligus Rasul Paulus mau mengatakan bahwa memberitakan Injil adalah rencana dan kuasa Tuhan, hingga kita berani memberitakan Injil dan menanggung segala konsekuensi. Dalam Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan, seri Live Application Study Bible menjelaskan ayat 19 dengan menyebutkan Paulus tidak meminta jemaat untuk berdoa agar rantai-rantainya dilepaskan, tetapi agar ia bisa terus berbicara dengan berani bagi Kristus, kendati ada rantai-rantai itu. Allah bisa memakai kita dalam setiap keadaan untuk melakukan kehendak-Nya, bahkan saat kita berdoa meminta perubahan atas keadaan kita. Kita hendaknya juga berdoa agar Allah mewujudkan rencananya melalui diri kita dimanapun kita berada. Mengetahui maksud kekal Allah bagi kita akan menolong kita untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Jadi, komitmen Rasul Paulus berani memberitakan Injil atau rahasia Injil didorong, dipenuhi, dan dikuasai kuasa Tuhan yang ditopang oleh komitmen bersama jemaat yang turut terlibat dalam doa. 2 Sahabat Lama 179, musim penuaian. Selaku orang pengetam yang rajin kami himpunkan gandum dan bawa masuk terus ke lumbung Tuhan yang kudus. Dan Yesus pun kupujikan, yang tuayan penuaian, yang berilah berkat bahkan pun yang matilah seperti gandum. Pergi dan bekerjalah kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera,
jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengetam. Maju dengan nama Tuhanmu. Mari kita terus berani memberitakan Injil sebagai bukti komitmen kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan kami hari ini. Tolong kami untuk terus berkomitmen berani memberitakan Injil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.